Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Rahmalia Diani dengan NIM 12292100009 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3 kelas A. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya, matkul komputerisasi akuntansi, yaitu membuat video laporan keuangan di Microsoft Access. Di sini saya akan melanjutkan video saya. Di video kelima ini, saya akan membuat laporan laba rugi. Pada dasarnya, isi dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban atau biaya. Selisih dari pendapatan dikurangi beban menghasilkan laba usaha jika selisihnya positif. Tapi jika nilainya negatif, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Makanya disebut laporan laba rugi. Nah, ini ada kaitannya dengan nama dan nomor akun di aplikasi ini. Di sini kita sudah mengkategorikan ya, pendapatan itu nomor akunnya 4 dan beban ini nomor akunnya 5. Teknisnya di sini saya akan memisahkan akun pendapatan dan akun beban ke dalam masing-masing query. Yang pertama yang akan kita buat adalah query pendapatan. Nah, karena kita sebelumnya sudah membuat kertas kerja, jadi sumber datanya diambil dari query kertas kerja yang kedua ini. Nah, kita pilih beberapa field yang kita butuhkan, yaitu field tipe, nomor akun, nama akun, LR debit dan LR kredit. Di sini kita lihat dulu hasilnya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, tipe akunnya masih campur baur ya, masih ada aset, utang, dan lain-lain. Tapi ini udah nggak bentuk ya, tinggal di filter aja berdasarkan tipe akunnya. Kita masuk ke design view. Cara filternya itu gampang, tinggal ketik di kolom kriteria ini pendapatan. Jangan lupa pakai tanda kutip di awal dan di akhirnya ya. Nah, udah gitu doang. Kita lihat hasilnya. Ini udah sip ya, udah bagus, udah ke filter berdasarkan pendapatan. Jangan lupa di save dulu, di save dengan nama query pendapatan. Nah, sekarang kita akan membuat query beban ya. Kita save as aja. Kita save dengan nama query beban. Karena kita tinggal ganti fieldnya aja dengan beban. Kita run, coba run ya. Nah, ini udah ya, udah. Berikutnya yang kita butuhkan untuk membuat laporan laba rugi di Microsoft Access adalah pengurangan jumlah total pendapatan dikurangi jumlah total beban. Hasil akhirnya nanti akan kita tampilkan di laporan laba rugi sebagai laba atau sebagai rugi jika negatif. Caranya gampang aja, dari query beban ini kita save as lagi. Namanya kita kasih query laba rugi bersih. Oke. Yang kita butuhkan di sini hanyalah kolom LR debit dan LR kredit. Jadi yang ini kita hapus saja ya. Nah, karena yang kita butuhkan adalah total, maka kita harus menjumlahkan kolom LR debit dan LR kredit. Seperti biasa, caranya gampang aja. Di bagian atas ini ada total, diklik aja. Nanti di bagian ininya ganti sum. Ini juga sum. Nah, di kolom sebelahnya tinggal diisi nama kolomnya, misalnya laba rugi bersih. Terus kita buat rumus ya. Di sini tuliskan rumusnya, sum kurung buka, kurung buka kotak LR
dikurangi kurung buka kotak LR debit kurung tutup kotak kurung tutup. Nah, ini properti setnya grup B. Ini grup by nya expression ya, ininya currency ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, selanjutnya tinggal membuat tampilan laba ruginya aja. Kita akan membuat tampilan laba ruginya di dalam sebuah report. Kita masuk aja langsung ke sini, blank report, masuk ke design view. Ini query pendapatan kita select ke sini. Kalau ini kita klik ini saja ya. Yang kedua ada query beban, kita kesini lagi. Yang terakhir query laba rugi bersih, kita masukin ke sini. Nah, biar tampilannya rapi, kita masuk dulu ke tab arrange, kita pilih yang set. Setelah itu saya akan menyisipkan beberapa baris dulu di atas dan di antara ketiga kotak ini. Ini kan judulnya di samping ya, jadi kita pindahin dulu ke atas, ke tabel yang atasnya. Kita buat aja. Kita angkat aja ya. Nah, sekarang judulnya udah kita edit ya. Nah, ini karena ininya udah nggak dipakai ya, jadi kita hapus aja. Kita coba lihat hasilnya dulu ya. Belum terlihat seperti laporan laba rugi ya memang. Jadi kita masuk lagi ke mode design view. Ini kita ganti dengan pendapatan usaha. Ini kita ganti anjing. Tai. Nah, ini kita ganti dengan beban atau biaya usaha. Query laba bersih subrepotnya dihapus aja. Sekarang kita buka query pendapatan subreport, kita tutup aja dulu ini ya. Buka mode design view, blok dulu ini ya semua kolom-kolomnya, terus klik yang tabular, Ctrl PD nya kita pilih yang non, kolom tipenya kita hapus aja. Terus kita bikin sort dulu berdasarkan nomor akun biar nomor akunnya berurut. Kemudian kita kasih total kolom debit dan kreditnya di sini. Nambahin 2 garis dulu di 2 garis total. Yang total LR debit ini kita pindahin ke bawah. Terus kita ke mode desain, pilih text box, kita pindahin di mana aja ya, di sini misalnya. Oke. Ganti namanya menjadi
pendapatan bersih, dan di dalamnya kita kasih rumus sum kurung buka kurung kotak LR kredit kurung kotak tutup dikurangi kurung buka kurung kotak buka LR debit. Formatnya jangan lupa dirubah ke currency ya. Kita ke tab home dulu, teksnya kita kasih rata kanan, kasih bold, kasih warna hitam ya. Kita ke tab desain. Kali ini kita akan membuat dua buah label. Yang pertama kita kasih label ini dengan pendapatan total. Udah gitu masukin ke baris sebelah sini ya. Buat label yang satu lagi ya, karena ini perusahaan jasa jadi kita kasih namanya potongan pendapatan. Potongan pendapatan. Terus kita masukin ke garis ini. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kita lihat ya hasilnya. Ini hasilnya kayak gini, kita lihat di laporan laba rugi ya. Nah, ini udah jadi ya. Kita tutup dulu. Sekarang kita masuk query beban subreport. Pertama-tama kita rapikan dulu tabelnya ya. Blok semuanya, masuk ke tab range, pilih yang tabular, Ctrl PD nya pilih yang non. Kita bikin sortir berdasarkan nomor akun. Biar nomor akunnya berurut. Terus kita ini yang debit dan kreditnya kita kasih total ya. Ini yang kreditnya kita hapus aja ya. Ini yang judul kolomnya kita dihapus aja ya biar bersih. Oh ya, hampir lupa kita nambahin label buat ngasih label total beban. Total beban biaya.
Oke, kita lihat hasilnya ya. Nah, kita lihat juga di laporan laba rugi bersihnya. Ini udah ya dikit lagi jadi. Kita tutup lagi. Laba rugi bersih sub report. Kita masukin design view. Kita rapiin dulu. Tabular. Control PD-nya non. Report header-nya kita hapus. Ini kita rapiin. Kita ganti dengan label. Di sini labelnya laba rugi bersih. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita tinggal lihat laporan laba ruginya ya. Nah, ini sudah jadi ya laporan laba ruginya. Tinggal dikasih judul aja di atas ini. Oke, kita balik lagi ke mode design view. Kita buat 3 label ya. Kita kasih judul laporan laba rugi. Nah, di bawahnya kita kasih lagi klinik dokter Farhan. Klinik dokter Farhan. Terus yang di bawahnya periode Desember 2020. Nah, kita lihat ya. Kalau udah gini kan udah jadi ya laporan laba ruginya. Kalau udah begini berarti laporan laba ruginya sudah selesai, dan semoga video ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Mungkin itu saja dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Alika Rahmalia Diani, izin pamit karena sudah beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.